Persamaan umum neraca massa. Neraca massa memiliki persamaan umum yaitu akumulasi sama dengan input dikurang output ditambah generasi dikurang konsumsi. Yang mana di saat tidak adanya reaksi kimia, kita terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah unsteady state dan steady state. Pada unsteady state kita menggunakan akumulasi, yang mana akumulasi sama dengan input dikurang output. Nah, tanpa reaksi kimia ini kita tidak menggunakan generasi dan konsumsi yang ada pada persamaan umum tersebut. Kita hanya menggunakan akumulasi, input dan output. Nah, ini dalam keadaan unsteady dan tanpa reaksi kimia. Pada keadaan steady, akumulasinya adalah 0, sehingga kita ubah saja dari sini. Akumulasi sama dengan input dikurang output. Dengan akumulasinya adalah 0, sehingga menjadi input sama dengan dikurang output, output sama dengan input, dan input sama dengan output. Inilah adalah persamaan yang sering kita gunakan nantinya. Lalu, pada yang dengan menggunakan reaksi kimia terbagi menjadi dua lagi, sama seperti tanpa reaksi kimia tadi, yaitu unsteady dan steady. Pada unsteady state kita menggunakan persamaan umumnya tadi, yang mana akumulasi sama dengan input dikurang output sama dengan generasi dikurang konsumsi. Nah, pada keadaan steady state sama seperti tadi, akumulasinya sama dengan 0. Akumulasi sama dengan input dikurang output tambah generasi dikurang konsumsi. Dengan akumulasi sama dengan 0, kita mendapatkan 0 sama dengan input dikurang output tambah generasi dikurang konsumsi, sehingga output ditambah konsumsi sama dengan input ditambah generasi. Setelah itu kita ubah posisinya, sehingga input tambah generasi sama dengan output ditambah konsumsi. Inilah persamaan yang sering digunakan pada keadaan steady state dengan reaksi kimia. Aliran pada prinsip teknik kimia dasar umumnya memiliki 4 jenis aliran. Yang pertama adalah recycle, lalu kedua adalah bypass, ketiga adalah purging, ditambah recycle, dan make up dengan recycle. Nah, apa sih artinya recycle? Sesuai namanya, yaitu daur ulang, yang mana nantinya keluaran dari reaktor akan dikembalikan lagi ke feed, sehingga didapatkan mix feed yang yang merupakan jumlah dari fresh feed ditambah recycle. Itulah mix feed. Nanti kita akan mempelajari mengenai recycle. Ini adalah aliran bypass, yang mana aliran bypass adalah sesuai namanya. Bypass artinya jalan pintas, sehingga dia tidak melewati reaktor dan langsung ke proses selanjutnya. Lalu ada purging. Pada purging, biasanya dia juga ada recycle, sehingga kita adalah menggunakan aliran purging dengan recycle. Purging ini sesuai namanya adalah pembersihan, yang mana dia ini membersihkan inert-inert yang tidak bereaksi pada reaktor. Kenapa diperlukan purging? Karena jika tidak dilakukan purging, inert-inert tersebut akan menumpuk di dalam reaktor sehingga tidak dapat terjadinya proses lagi di dalam reaktor tersebut. Itulah yang dinamakan purging, yaitu membersihkan komponen-komponen yang tidak bereaksi pada reaktor. Lalu aliran keempat adalah make up. Make up, seperti yang kita tahu, make up ini digunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, seperti menutupi jerawat, menutupi yang lain-lainnya kan. Nah, inilah gunanya make up. Ketika kita pada suatu kasus kita perlu solvent sebanyak 100 mol, sedangkan pada keluaran setelah dilakukan proses kita hanya dapat menggunakannya 95 mol saja, sehingga kita perlu lagi 5 mol untuk melakukan proses. Itulah gunanya make up, kita menambahkan lagi 5 mol solvent ke dalam reaksi, itu yang namanya make up, untuk menutupi kekurangan dari 95 mol tadi. Kita tambahkan 5 mol sehingga dapat direaksikan lagi sebanyak 100 mol. Yang pertama adalah aliran recycle, yang mana adalah daur ulang. Di saat setelah feednya melalui reaktor, pada separator dia akan kembali lagi ke sebelum reaktor dan akan dicampur dengan fresh feed, sehingga menghasilkan mix feed, yang mana feed yang telah tercampur dan tidak fresh lagi. Lalu dimasukkan ke reaktor, lalu separator dia ada lagi sebagian yang dikembalikan ke reaktor lagi melalui proses recycle. Inilah namanya recycle, daur ulang. Jadi kita terus putar-putar begini. Lalu kedua adalah bypass. Pada bypass, kebalikan dari recycle, bypass ini dia bukan dari depan ke belakang, dia dari belakang ke depan. Jadi dia melewati jalan pintas, yang mana dia tidak melewati reaktor, dia langsung ke separator.
sehingga dia tidak melewati proses di reaktor. Inilah namanya bypass. Lalu yang ketiga adalah recycle dengan purging, yang mana seperti kita tahu tadi, recycle adalah daur ulang. Nah, purging ini dia pada ujung recycle dia memiliki jalur yang berlawanan arah, yang mana fungsinya adalah untuk membersihkan inert yang tidak bereaksi di dalam reaktor, sehingga tidak terjadi penumpukan di reaktor. Nah, inilah fungsi dari purge. Nah, kebalikan dari recycle dan dengan purging, kita punya recycle dengan make up, yang mana terdapat aliran recycle dan aliran make up yang datang dari arah sebaliknya, datang untuk menambahkan bagian yang kurang dari recycle agar dapat diproses kembali. Inilah namanya aliran make up.